على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، وقال مؤلف وشاري رحمهم الله رحمة الأبرار ونفعنا بهما وبعلومهما بعلومكم في الدارين آمين. كتاب الصلاة وإلى أن قال: فصل تبطل الصلاة ب14 خصلة إلى قوله الثانية عشر نية قطع الصلاة وثالثة عشر تعليق قطعها بشيء ورابعة عشر التردد في قطعها. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa duduk berkumpul di majelis ilmu yang berkah ini. Semoga semua yang hadir tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir masa nanti. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kembali masih berhubungan tentang hal-hal yang membatalkan salat, perlu kami ingatkan bahwasanya kita berada di akhir bulan Safar. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh, dan juga ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Apabila masuk di Rabu terakhir, maka macam-macam menyikapinya. Maka orang-orang soleh menyikapinya tentu dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, yang Nabi pernah bersabda, la tiyarata wala la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Ya, tidak ada penyakit yang menular, kata Nabi, kalau Allah tidak mengizinkan. Semuanya itu atas kehendak Allah. Ya, tidak ada nasib sial, nasib buruk itu sebab karena melihat arah burung yang terbang atau karena mendengar suara burung hantu yang berkicau. Dan tidak ada keburukan karena sebab bulan Safar. Ya, tidak ada. Semua yang terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang soleh terdahulu ketika sisa-sisa daripada adat jahiliyah itu masih ada, di mana orang takut keluar rumah, nanti kena bala, nanti kena musibah, ya, maka mereka oleh terdahulu mereka buat satu adat kebiasaan mengajak doa bersama. Di mana bersama dalam rumah? Tidak, justru diajak keluar dari rumah. Ya, diajak keluar dari rumah, mereka pergi keluar dari rumah mereka, kemudian duduk di satu tempat di luar dari rumah, kemudian dia baca kitab, belajar ta'lim di situ, membaca kitab orang-orang saleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar tidak ada anggapan bahwasanya Rabu terakhir di bulan Safar itu kita ini akan ditimpa musibah. Tidak. Ya, walaupun kata para ulama saking seringnya turunnya bala itu di Rabu terakhir di bulan Safar. Bahkan ada di antara ahli kasyaf, orang-orang yang Allah berikan kemuliaan untuk bisa melihat bahwasanya Allah kumpulkan bala itu, Allah turunkan dalam satu tahun itu di satu waktu, yaitu hari Rabu di bulan Safar. Akan tetapi kita harus bersikap optimis, jangan bersikap bahwasanya apa yang akan kita lakukan ini tak akan sukses, apa yang akan kita kerjakan ini tidak akan lancar. Ya, ini menganggap bahwasanya hari esok itu adalah hari yang sial, hari yang tak bagus, hari yang tidak, ya. Nah, maka adat itu pun diteruskan sampailah saat ini oleh orang-orang tua kita, di mana mereka itu kalau sudah masuk hari Rabu di bulan Safar baca doa selamat tolak bala, baca, ya. Makanya di kitab-kitab para ulama itu ada khusus doa bulan Safar. Isinya apa? Doa selamat tolak bala. Kalau disimpulkan isinya,
Nah, baca doa selamat biar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam hal. Agar kita dijauhkan dari bala oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segala macam bala. Dan juga kita dianjurkan banyak-banyak bersalawat. Di antara salawat yang sering dibaca oleh para ulama di bulan Safar ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ini paling sering dibaca oleh para ulama di bulan Safar. Tapi lebih hebat lagi, paling sering dibaca di masjid ini habis sembahyang 5 waktu. Mesti ada yang baca doa itu. Hebat. Nah, ini dianjurkan baca salawat yang kita hafal. Kalau itu terlalu panjang buat kita, baca yang pendek-pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya. Insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak baca doa, ya. Banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah, tak nunggu bulan Safar. Keluar pun kita di bulan Safar, kalau sudah ada takdirnya kita akan tertimpa musibah, tertimpa musibah. Ya, walaupun dikatakan bulan Safar ini di hari Rabu terakhir itu sangat luar biasa membahayakan. Kalau Allah takdirkan kita selamat, tetap tidak akan tertimpa. Ya, oleh karena itu, jangan lupa selalulah berzikir kepada Allah, selalulah ingat kepada Allah, pasti beruntung. Itu sudah dijamin oleh Allah. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyak, sering-sering ingat Allah, sering-sering menyebut nama Allah, kalian pasti beruntung. Boleh kalian mengucapkan subhanallah, boleh mengucapkan Allahu Akbar, boleh mengucapkan Allah. Pokoknya sebut saja nama Allah, pasti beruntung. Allah yang menjamin itu. Siapa yang banyak menyebut namanya, nama Allah Subhanahu wa taala, dia dijamin beruntung. Dimanapun dia berada, dia beruntung. Apapun keadaannya, dia beruntung. Ya. Andai kata betul-betul turun musibah, dia tetap beruntung. Allah yang menjaminnya. Ya. Ada saja kan orang-orang kita ni semuanya untung. Ya. Untung aku tak ada kena, kata dia. Ada yang udah kena musibah, untung tak ada banyak, kata dia. Separuh yang hilang, kata dia. Insya-Allah untung semua. Ini pentingnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Biasakan. Ya. Makanya kata Imam Ghazali, sebut saja nama Allah. Allah. Duduk, berjalan, berdiri, naik kendaraan, Allah. Ketika kita bicara, ketika kita menjadi pendengar orang yang berbicara dengan kita sambil berdiri Allah. Apa sambil dengar? Nanti selesai dia ngomong, kita bolak ngomong. Nah, ini banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menjawab ucapannya. Labbaik ya abdi. Iya wahai hambaku. Apa yang menjadi hajatmu? Maka semua yang terlintas di dalam hati, semua yang terpikirkan di dalam pikiran, ya, ada itu. Setiap orang ini mempunyai pikiran yang dia pikirkan dan punya sesuatu yang terlintas di dalam hatinya. Ketika dia sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi pikiran dia, ini macam mana nih? Maka ada jalan keluarnya. Ini bagaimana ini yang membuat dia susah hatinya, maka hilang susah hatinya tersebut. Ya, wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyak menyebut Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan beruntung. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita seperti itu juga. Ya, samillah kata Nabi, sebut nama Allah. Coba, apa keadaan yang tidak Nabi ajarkan untuk menyebut nama Allah? Keluar daripada masjid ni kita menyebut nama Allah. Allahumma tahli abwaaba fadlik. Ketika kita masuk, Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Ketika kita pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani, menyebut nama Allah. Ketika kita naik kendaraan, subhanalladzi sakhara lana, terus nama Allah semua yang disebut. Ketika kita masuk ke rumah, alhamdulillahilladzi Allahumma inna as'aluka khairal maulad wa khairal makhraj. Ketika kita masuk kamar mandi, apa yang tak kita sebut? Ketika kita makan pun kita sebut nama Allah. Ketika kita bertemu dengan istri kita pun kita sebut nama Allah. Ya. Allahumma jannibna syaitan. Nah, nama Allah disebut. Coba lihat. Semua keadaan tidak lepas daripada kita dianjurkan untuk menyebut nama Allah, biar semua kegiatan kita itu berkah. Nabi yang mengatakan di dalam hadisnya, kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang dikerjakan tak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kurang berkah. Kurang berkah.
Maka daripada itu sebutlah nama Allah biar berkah. Masuk ke rumah kita, masuk ke rumah baca doa, ya. Biar rumah kita berkah, ya. Ucapkan salam, ya. Keluar dari rumah sebut nama Allah, ya. Makanya para ulama menganjurkan kepada kita semua minimal ketika masuk keluar rumah kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ketika masuk, ketika keluar minimal baca itu, ya. Yang sanggup lebih daripada itu silahkan tambah ayat kursi, ya. Baca ayat kursi. Penting hal demikian itu karena kita ingin ada tambahan keberkahan, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam rumah kita, ya. Kalau sudah rumah kita berkah, maka yang keluar dari rumah itu akan menjadikan sebab orang lain juga mendapatkan berkah. Berkah itu kan baik. Kalau sudah rumah kita baik, orang dalamnya baik, tingkah lakunya baik, ucapannya baik, maka ketika dia keluar, dia akan menyebarkan kebaikan. Bertemu dengan orang mendapatkan kebaikan, berkumpul dengan orang, perkumpulan menjadi kebaikan dan seterusnya. Ini keberkahan, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Rabu terakhir di bulan Safar ini banyak-banyak baca doa, ya, dan banyak bersolawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi 14 perkara yang membatalkan salat. Sudah sampai ke yang ke-12 malam ini, ya. Yang ke-12 niat qat'is shalah. Termasuk hal yang membatalkan salat adalah di mana orang yang salat itu dia niat membatalkan salat, niat memutuskan salatnya, ya. Dengan dia niat maka batal salatnya. Itulah batalkan ya sholat, batal langsung, walaupun dia cuma niat gitu kan. Dengan dia niat batalkan sholat, batal langsung sholatnya. Walaupun dia masih sholat ini, tapi kan dia udah terlintas niat ingin memutus sholat, ya, maka sholatnya batal. Jadi niat memutus sholat itu membatalkan sholat. Ya udah sholat 1 rakaat, misal sholat 1 rakaat, ya. Kemudian karena dia sholat sendiri, dia pengen sholat berjamaah, dia udah batal langsung. Sebenarnya tidak perlu dibatalkan, tidak perlu kita membatalkan, lanjut saja sholatnya. Nanti kalau ada orang sholat lagi boleh. I'adah itu boleh. Orang yang sholat sendirian kemudian mengulangi sholat berjamaah dianjurkan, karena hal demikian itu pernah terjadi pada sahabat. Ya, ada sahabat sholat sendirian. Begitu dia sampai ke masjid, Nabi bertanya, kau udah sholat sudah Rasulullah? Sedangkan di masjid belum dilaksanakan sholat berjamaah, belum dimulai. Maka dianjurkan Nabi sholat lagi berjamaah, ya. Karena sholat berjamaah itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Apa keistimewaan sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu keistimewaan yang lebih besar itu adalah ibadah sholat yang kita kerjakan itu akan lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika salat berjamaah itu dilaksanakan, yang diperhatikan dulu imamnya. Ini imamnya khusyuk enggak salatnya nih? Tak khusyuk, lihat makmumnya. Makanya Imam Al-Ghazali menambahkan 1 rukun salat, yaitu khusyuk itu rukun salat. Berat kita ini kalau kita ikut rukun salat yang dituliskan oleh Al-Imam Ghazali, banyak tak sah nanti. Ketika imam tidak khusyuk, dilihat makmum dari sebelah kanan. Saf pertama tak khusyuk semua, banyak yang dipikirkan. Lihat saf yang kedua, sama tak beri kan. Saf ketiga, saf keempat, satu masjid dia tak ada yang khusyuk, tapi Allah terima karena sebab berjamaahnya. Nah itu hebatnya, diterimanya salat itu karena sebab berjamaahnya mereka, sehingga salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Nabi tak pernah salat sendiri, Nabi selalu salat berjamaah, dan kita sangat dianjurkan jangan sampai salat sendiri, karena salat berjamaah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menggambarkan seperti orang yang beli buah borongan dengan orang yang beli buah sebuti. Musim durian ini kan, kalau dia beli sebuti
Itu dia berpilih-pilih. Dibongkarnya susunan durian orang tu, beli sebutir. Ya. Dicium, dibolak-balik, disapu lah. Letak lagi. Dah bersempiakan dah susunan durian orang ni. Rupa beli cuma sebutir. Dan memang seperti itu. Orang kalau beli sebutir itu milih-milih. Itu sudah adat. Maka penjual-penjual itu jangan lagi khawatir, jangan lagi bingung. Adat yang terjadi dalam kehidupan ini, kalau beli sebutir milih. Yang tak milih itu kalau beli borong. Berapa semua ni? Tak ada dicium lagi. Naik semua. Yang bagus, yang masam, yang busuk, tempoyak pun naik. Kenapa belinya borong? Ya, mulai dari yang manis sampai yang masam pun diangkat. Nah, itu kalau beli borong seperti itu. Ya, tidak milih. Nah, itulah dia orang ibarat salat berjamaah. Allah beli secara borong. Ya. Walaupun ada yang tak khusyuk ni, dia mikirkan sendal dia ni, nampak hilang enggak sendal aku ni, baru beli 2 hari tu. Ya. Macam-macam keadaan. Ada yang mikirkan motor dia, lupa dia kunci stang. Ada yang mikirkan helm dia, lupa dia bawa masuk dalam masjid. Macam-macam lah pokok cerita. Ya kan? Ada yang terlupa dia nyimpan duit dia di atas meja di rumah. Ya Allah, mudah-mudahan tak dipandang budak-budak ni. Kau nak kena belikan pentol ni, kata dia. Allah Akbar. Jadi khusyuk itu buyar. Tapi sebab dia berjamaah, solat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ke-12 yang membatalkan salat adalah memutus niat salat. Batal salatnya. Yang ke-13 yang membatalkan salat, ta'ligi gat'iha bi syai'in. Dia menggantungkan untuk membatalkan salatnya dengan sesuatu. Kalau hujan turun nih, aku batalkan salatnya. Karena dia jemur sepatu. Allah Akbar. Karena dia salat waktu takbir tu mendung udah gelap. Ternyata betul hujan. Andai kata tak hujan pun tetap batal salatnya. Menggantungkan niat membatalkan salat dengan sesuatu, batal salat. Dia dah janji dah sama kawannya nih. Kawan dia mau ngasih dia duit. Udahlah, sembahyang aku. Jadi kalau di assalamualaikum aku batalkan salat nih. Allahu Akbar, batal salatnya. Ya. Langsung batal salatnya. Karena menggantungkan membatalkan salat dengan sesuatu. Mau kawan dia datang tada, tetap salatnya batal. Kemudian yang ke-14, at-taraddudi fi gat'iha. Ragu-ragu membatalkan salat. Allah. Batalkan ke tada ya. Nah, dalam hati ini dia ngomong, lanjut ya, batalnya. Batalkan tada ya. Batal. Ragu-ragu di dalam meneruskan salat, batalkan ke tada, lanjut ke tada, batal salatnya. Tak boleh ragu-ragu, lanjut ya. Nah, itulah 14 perkara hal-hal yang membatalkan salat. Ya. Jadi ada yang bertanya tadi, salat kita cerita salat berjamaah, apakah perempuan juga boleh salat berjamaah? Boleh. Ya. Salat berjamaah, kalau ada perempuan mau salat berjamaah boleh, buatkan saf perempuan. Ya, salat berjamaah. Ya. Tapi yang sangat dianjurkan adalah orang laki-laki. Sampai Imam Nawawi mengatakan salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Walaupun fuqaha mengatakan sunnah muakkad salat berjamaah, tapi ada imam yang mengatakan fardu kifayah. Berarti saking pentingnya salat berjamaah. Jadi kalau ada perempuan mau salat berjamaah boleh, silahkan. Yang penting dia punya tempat khusus untuk perempuan. Boleh perempuan salat berjamaah. Tapi andai kata perempuan itu salat sendiri pun, ya, andai kata perempuan itu salat sendiri, kemudian dia salat di rumahnya, karena dia merasa tak ada orang perempuan, tak ada kawan, jadi dia salat sendiri di rumahnya. Kemudian dia salat di kamarnya, kemudian di dalam kamar itu ada ruang khusus untuk dia salat. Lalu dia bertanya, apakah aku dapat fadilah berjamaah seperti laki-laki? Dapat. Ya, sama. Perempuan yang salat sendiri di rumahnya, ya, juga mendapatkan fadilah besar seperti besarnya fadilah yang didapatkan oleh orang laki-laki yang salat berjamaah di masjid. Seperti itu.
Jadi kalau cerita nilainya beda antara orang yang khusyuk dengan tak khusyuk, memang beda. Karena nilai ibadah sholat itu, kalau tadi kita cerita berjamaah di awal, kalau berjamaah diterima semua, khusyuk tak khusyuk diterima. Tapi apa akan nilainya? Kan dapat nilai itu. Kita nih sembahyang nih dapat nilai. Ini nilainya 10, ini 50, ini 75, ini 100. Kalau nilai itu dari mana dihitung? Dari khusyuknya. Dari khusyuknya seseorang itu. Dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala, dapat nilai pahala, ada ganjarannya. Nah, itu dinilai daripada khusyuknya seseorang. Orang yang bisa khusyuk dari takbir sampai salam, wah nilainya 100. Ya. Orang yang hanya khusyuk waktu takbir saja, ya 10. Waktu takbir dia khusyuk. Dia ingat sembahyang waktu takbir, Allahu Akbar. Lepas itu langsung ingat yang lain dia. Nah, 10. Yang ingat di waktu baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian di tahiyat, itu dapat 40. Bukan ada nilainya. Insyaallah. Yang jelas dapat. Jangan khawatir, ya. Yang penting dapat. Mau kecil besar dapat, kumpulkan nanti banyak. 10 lah. Ya, sembahyang ya terus, walaupun cuma 5 lah. Kalau udah hari-hari banyak agak ujung-ujungnya, kan gitu. Insyaallah. Tapi tadi itu nilainya kita khusyuk itu akan bertambah dengan bertambahnya ilmu pengetahuan kita tentang ibadah. Pernah kita sampaikan di awal-awal, al-ilmu yurathul yaqin. Ilmu itu melahirkan keyakinan. Kalau sudah yakin, maka melahirkan khusyuk. Khusyuk dia. Karena yakin mantap. Yang buat orang itu tak khusyuk karena orang itu kurangnya ilmu atau tak berilmu. Nah, ketika muncul al-jahlu itu artinya kebodohan atau tidak punya pengetahuan. Nah, melahirkan asyak, ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu yang membuat buyarnya khusyuk. Itu dah betul dah ni, dan nunduk dah ni, melengkung lagi badannya. Tapi muncul ragu-ragu di dalam hatinya. Nah, itu disitulah nilai khusyuk itu buyar. Ya. Tapi jangan khawatir, ya, bahwasanya ketika sering orang itu mendengarkan bagaimana cerita tentang ibadah, maka khusyuk itu akan bertambah terus. Akan bertambah khusyuknya di dalam melaksanakan ibadah. Terus saja duduk di majelis ilmu, akan mendengarkan lagi sehingga melahirkan keyakinan khusyuk. Nikmat nanti dia merasakan salatnya. Nah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan di dalam Risalatul Muawanah, kalau kita pengen merasakan khusyuk di dalam setiap ibadah, mau salat, zikir, baca Quran, ibadah, amal apa saja, merasa nikmat sekali mengerjakan kebaikan, maka harus punya kebiasaan bangun di waktu malam. Kalau punya kebiasaan bangun di waktu malam, maka orang itu akan merasakan nikmat di setiap ibadah yang dia kerjakan. Nah, ini boleh kita latih nih. Nah, itu Habib Al-Haddad menyebutkan di dalam kitab Risalatul Muawanah bahwasanya rasa nikmat di dalam ibadah itu akan didapatkan oleh seseorang yang dia mau meluangkan waktunya bangun di waktu malam. Karena orang yang bangun di waktu malam, Allah berikan dia pertama al-adzwaq al-latifah, kata beliau, rasa. Nah, yang membedakan sesuatu itu karena ada rasa. Kita kenapa makan nyaman lalu nak bertambah? Karena kita rasa dia sedap. Kita minum apa jus, apa kopi, kenapa kita selalu pesan itu atau nambah ketika minum? Karena kita merasa dia sedap. Tapi kalau sudah hambar, ditawarkan pun nolak kita, karena tidak ada rasa. Nah, ibadah ketika sudah tidak ada rasa, orang itu akan meninggalkan ibadah yang dia kerjakan. Sembahyang enggak, masih enggak kayak gini hidup nih, tuh udah hilang tuh rasanya tuh. Rasa sudah mulai hilang. Jangan. Bangunlah di waktu malam kalau pengen rasa ibadah itu terasa. Nah, jadi kalau kita sudah, aku ini udah lama dah sembahyang berpuluh-puluh tahun. Ada seorang ulama yang bernama Utsbah Al-Ghulam. Ya. Apa yang dia rasakan itu mirip dengan apa yang kita rasakan. Ibadah tapi tidak terasa nikmat. Ya, tapi dia harus lakukan untuk menggugurkan kewajiban. Kalau tidak berdosa. Sembahyang hari-hari, baca Quran hari-hari. Kenapa tidak merasakan nikmat seperti mereka orang-orang soleh terdahulu? Orang soleh itu kalau bulan puasa tak baca Quran di siang hari. Kenapa? Karena dia merasakan manisnya madu di dalam lisannya, sehingga dia tak baca Quran di siang hari. Nah, ini ada seorang ulama, Utsbah bin Al-Ghulam ini,
Akhirnya dia dapatkan ilmu, pengetahuan, nasihat bahwasanya kalau kau pengen rasa nikmat di dalam ibadah itu, kau coba bangun di waktu malam. Akhirnya dia bangun di waktu malam. Apa kata dia? Selama 20 tahun aku bangun di waktu malam, tak pernah putus. Maka aku merasakan nikmat yang luar biasa, dan nikmat yang tertinggal 20 tahun yang lalu itu datang diqadha. Masya Allah. Nah itu. Hanya saja kata Habibul Al-Haddad, memang berat bangun di waktu malam nih, harus dibiasakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan sesuatu yang membuat kita itu terkejut untuk bangun di waktu malam. Sudah dikasih kesempatan, karena kita ini udah niat nih, habis isya nih atau di siang hari, malam ini aku nih nak bangun nih biar aku merasakan nikmat ibadah, sehingga terkejut kita di waktu malam. Terpandang kita jam 2:30 masih lama. Nah, tuh. Setan punya cerita tuh, tidur lagi kita. Malam telajak bangun dah, selesai dah azan. Kita ngulang lagi malam besok karena hujan lebat sejuk, ada terasa nak terkencing. Terpandang jam 2:30, dah lah sekalian nunggu azan ya sekali. Nah itu. Padahal udah ada terasa nak kencing tu kita tahan. Itu kita boleh tanya nanti dengan diri kita, tapi jangan ngaku. Tanya saja dengan diri masing-masing. Ada rasa udah jam 3 nih. Udah ada rasa nak terkencing, tapi karena 2:30 masih lama, nunggu azan sekali atau nunggu tarhim lah sekali. Tarhim itu kan masih lama dengan waktu azan. Sempat gak sembahyang malam sebentar? Tak ada. Begitu kita lelapkan lagi telajak. Ya. Bukan tarhim lagi dah balik dah pamit dari masjid. Nah itu. Memang tidak mudah bangun malam itu. Harus dilatih. Ketika dia sudah terbiasa, terus dia lakukan, walaupun dia melakukannya tak tiap malam, tapi dalam 1 minggu ada 1 malam dia kerjakan, sehingga nanti minggu bulan berikutnya bertambah, dalam 1 minggu ada 2 malam dia kerjakan. Terus walaupun cuma 2 malam, terus dia lakukan sehingga bertambah. Setiap malam dia bangun dia kerjakan. Setiap malam dia bangun dia kerjakan. Jadi walaupun kita tak bangun tak apa-apa, maka kita niat malam besok. Begitu bangun kerjakan. Nah, disitulah nanti akan terasa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kikis sesuatu yang menutup rasa di dalam nikmatnya ibadah itu, dikikis. Lisan kita nih kalau sudah tebal tak terasa semua yang kita makan itu, nah itu perlu dikeruk tuh. Minum kopi dengan minum air putih sama ya rasa, itu dikeruk dulu dah. Ada yang tertutup dah tuh. Makan bubur dengan makan nasi goreng tak ada beda, sama ya. Nah itu dikeruk tuh, agak lama tuh keruknya. Nah ini gini, rasa itu kalau sudah mulai hilang itu semangat untuk menikmati sesuatu yang nikmat itu tak ada. Nah, untuk memunculkan rasa itu maka bangun di waktu malam. Ya, insyaallah. Itu waladzatul unsi kata beliau. Orang yang bangun malam itu dia merasakan kelezatan dengan kebahagiaan. Ya, banyak kan hal-hal yang membuat orang bahagia, tapi ada orang yang sudah berada di dalam keadaan-keadaan yang bahagia itu tak bahagia, tak lezat dia. Nah itu hilang itu. Tapi orang yang bangun malam itu semua keadaan yang mungkin buat dia bahagia dia merasa nikmat. Ya. Berkumpul dengan keluarga dia, makan apa adanya, nikmat, semuanya nikmat. Itu Allah berikan itu. Jadi dia lebih mudah menjadi orang yang bersyukur dan mudah menjadi orang yang qanaah dengan apa yang ada, dia merasa nikmat. Itu Allah berikan kepada orang yang bangun di waktu malam. Waktu malam. Pokoknya semua yang akan kita yang sampai kepada kita daripada nikmat dunia ini itu akan menjadi terasa nikmat. Kenapa? Karena semua itu datang dari Allah, sehingga kita merasa itu nikmat, baik, nyaman dan seterusnya. Dan tidak membuat kita itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang pujangga Arab mengatakan famagimatul mali biduni sa'adatin. Apa nilai dan nikmatnya dunia ini? Harta benda ini. Apa nikmatnya harta benda? Apa nilai nikmatnya harta benda ini? Kalau kita tak bahagia, maka itu tak ada nilainya. Tak ada nikmatnya kalau kita tidak bahagia. Famagimatud dunya idza abasta fi wajhiha. Kata pujangga Arab, apa nikmatnya dunia ini kalau setiap hari kita susah? Apa nikmatnya dunia kalau setiap hari kita susah? Masuk rumah susah, keluar rumah susah, pakai kendaraan susah, tak punya kendaraan susah. Ada apa ini? Kok susah semua? Bertemu orang susah, tak ketemu orang sendiri pun susah.
Apa nikmatnya seperti ini? Kalau seperti ini tidak nikmat hidup seperti ini, walaupun semua ada. Nah, hal demikian itu sudah dijawab. Apa yang dibilang oleh pujangga itu sudah dijawab oleh Al-Habibullah Al-Haddad beratus-ratus tahun yang lalu. Beliau mengatakan, maka bangunlah di waktu malam. Semua yang kau miliki kau akan merasakan bahagia dengannya. Sendal jepit pun kau bahagia dengan sendal jepitmu. Peci burukmu pun kau bahagia dengan peci burukmu. Tak pernah minder dia dengan peci buruk. Ada orang udah peci bagus masih malu dia nak ke masjid. Padahal bagus peci dia, mengkilat bersih, tapi masih tak ke masjid dia. Minder dia. Jangan. Itu dia. Hilangnya lezat kebahagiaan itu yang membuat orang tak bahagia hidup di dunia ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Bangun di waktu malam, ya. Kalau udah bangun di waktu malam luar biasa. Bagaimana apabila ada seseorang ingin mengkodok salatnya sudah lama ditinggalkan oleh orang tersebut dan berniat mengkodoknya, akan tetapi dia didahulu dengan datang ajalnya, apakah dia tetap mempunyai hutang salat? Ya. Jadi kalau orang punya kodok, ada orang hijrah, ini bahasanya. Dia hijrah, baru tobat. Dulu dia pernah meninggalkan sholat. Ya sudah, sekarang dia kodok sholatnya. Dia sholatnya double. Sholat zuhur 2 kali, sholat asar 2 kali, sholat maghrib 2 kali. Terus sepanjang dia ingat berapa tahun yang dia meninggalkan sholat. Ternyata baru 2 hari dia ngodok sholat karena dia baru hijrah, lalu dia meninggal. Bagaimana? Tidak, sudah selesai hubungan. Kodoknya sudah selesai. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan ahli warisnya itu tak wajib mengkodokkan dia. Walaupun ada sebagian fuqaha yang menganjurkan kodokkan untuk dia. Karena berdasarkan hadis ketika seorang sahabiah datang kepada Nabi menanyakan tentang ibunya yang wafat meninggalkan puasa, ya. Lalu Nabi mengatakan hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar daripada hutang kepada manusia, sehingga dia mengkodok puasa. Dari hadis ini para fuqaha mengambil istinbat bahwasanya semua yang wajib apabila ditinggalkan wajib dikodok. Seperti itu. Tapi sebagian ulama fuqaha yang tidak. Kalau sudah dia meninggal sudah selesai. Ya, sudah. Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan tobatnya dia. Jadi selama dia masih sehat, masih kuat, yang pernah meninggalkan sholat, kodok sholatnya. Udah jangan sholat qobliyah ba'diyah. Lebih baik sholat double. Maghrib 2 kali. Orang sholat ba'diyah, kita sholat maghrib. Orang kita sholat isya, habis sholat isya orang sholat ba'diyah isya, kita sholat isya. Subuh, orang sholat sunnah subuh, kita sholat godok subuh. Terus sampai kapan? Sampai kita ingat berapa lama kita meninggalkannya. Setahun. Setelah setahun sudah selesai. 2 tahun. Setelah 2 tahun sudah selesai, tidak godok lagi. Kalau di pertengahan jalan dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat dia. Dia sudah sungguh-sungguh di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosamu yang tinggi seperti gunung, kemudian kau datang dengan bertobat dan beristighfar, maka aku ampunkan semua dosamu dan aku tak pernah pedulikan apa yang banyak daripada dosa yang pernah kau lakukan. Walaupun banyak Allah tak pedulikan. Yang penting kau sungguh-sungguh bertobat. Yang penting kau benar-benar minta maaf. Seperti itu. Ada di dalam hadis qudsi disebutkan seperti itu. Ya ibnu Adam, idza ataitani, wahai anak Adam, apabila kau datang kepadaku, kau penuh dengan dosa. Summa astaghfartani, kemudian kau beristighfar kepadaku dengan sungguh-sungguh, maka semuanya Allah ampunkan. Dan tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sudah lewat tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sungguh-sungguh insyaallah. Ya, seperti itu. Jadi kodok sholatnya. Kalau yang pernah meninggalkan sholatnya di kodok. Cari itu tadi gak double ya sholatnya. Apakah orang yang sudah wafat masih melaksanakan wirid-wirid yang pernah dilakukan istiqomah selama hidup di dunia di alam kubur? Tidak. Orang kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Tinggal nunggu kiamat ya. Dalam kubur tinggal nunggu kiamat. Tak ada lagi amal yang dikerjakan orang di dalam kubur itu. Tinggal nunggu kiamat. Tapi kalau dia wafat dalam keadaan fisabilillah, dia istimewa. Makanya bapak-bapak kalau datang ke masjid, karena di masjid ada taklim, niatlah datang belajar.
Karena orang yang datang belajar, maka setiap hari ada niat dia pergi belajar. Berarti dia punya niat setiap hari keluar dari rumah pergi belajar. Man kharja min baitihi li talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar, maka dia berada di jalan Allah. Kalau dia wafat, maka dia dikelompokkan kepada kelompok syuhada. Di alam kuburnya itu dia dikelompokkan dengan kelompoknya para syuhada. Ini para syuhada ini kelompok orang yang istimewa. Ya, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di alam kuburnya itu dia dijemput dengan burung yang punya paruh berwarna hijau. Kemudian dia masuk ke dalam paruh itu, terbanglah burung itu masuk ke dalam surga. Sehingga minuman, makanan, buah-buahan yang ada di dalam surga dia bisa mencicipinya. Nah, ini nikmatnya orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Di antara orang yang meninggal dalam keadaan syahid adalah orang yang meninggal yang dia itu dalam mencari ilmu. Nah, makanya setiap kita berangkat keluar dari rumah kita niat untuk belajar, ya, karena kita biar dapat fadilah tadi itu, ya, fadilah menuntut ilmu, ya, dikelompokkan dengan orang-orang yang istimewa. Ya, selesai bab tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tinggal semenit lagi, nanggung nak nambah. Ada yang mau tanya? Ya, Pak. Ya. Apakah orang batal sholat otomatis batal wudu? Belum tentu. Ya. Jadi orang yang batal sholat belum tentu batal wudu. Ya. Ada orang batal sholat disebabkan bacaan, misalnya. Kita udah baca. Apabila ada orang baca Al-Fatihah, dia menambah tasdid yang tidak ada tasdid, sirratal ladzi. Padahal bacanya siratal ladzi, tapi dia baca dengan tasdid, sirratal ladzi, batal. Nah, ini orang yang batal karena bacaan, maka wudunya tidak batal. Atau orang yang lagi sholat Allahu Akbar, jatuh tai cicak, kalau langsung dia buang, kan bisa dia lanjutkan sholatnya. Udah diketisnya gitu, tanda agak lepas, melekat budak tuh. Allahu Akbar. Batal sholatnya karena ada najis. Wudunya tidak batal, dia bersihkan. Baru batal sholat, batal wudu kalau dia buang angin, ya. Ketika dia buang angin, sholatnya batal, maka wudunya juga batal. Ya. Waalaikumsalam. Kodok dan Jumat bisa ya? Kalau kita pernah meninggalkan Jumat. Nggak ada. Kalau Jumat tak bisa kita kodok Jumat. Jadi orang saja kalau ketinggalan Jumat, dia ganti zuhur. Ini ada orang nih ketiduran misalkan. Terbangun dia, hari Jumat nih, bekerja dia menuju ke masjid jami. Dah selesai dah. Dia tak langsung boleh sholat zuhur. Dia harus pergi ke Al-Mu'minun. Lari dekat Al-Mu'minun. Udah selesai dah. Belum. Dia harus pergi ke Ikhwanul Muslimin. Sampai ke Ikhwanul Muslimin dah selesai dah. Nah, berarti udah keluar dari wilayahnya sudah hampir semua selesai sholat Jumat. Baru dia sholat zuhur. Nah, seperti itu. Jadi orang yang ketinggalan sholat Jumat, yang sudah dia tak temukan Jumat lagi, maka dia ganti dengan sholat zuhur. Ada yang mau tanya? Lanjut, silakan. Sambil nunggu bel. Ya. Jarak azan dan iqamah itu berapa lama? Ya. Berapa lama ya jaraknya? Biasa ada ditulis di situ. Ya, sejarah orang membaca surah Al-Ikhlas. Tapi ya, kita boleh qomat itu sambil nunggu jamaah. Ya, jadi tidak punya batas yang pasti gitu. Jamaahnya masih jalan kaki, ya nunggu. Jangan qomat dulu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang baru keluar dari rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada uang ini. Biarkan lo orang datang, ya. Walaupun orang itu dianjurkan datang ke masjid sebelum adzan, ya kan? Tapi kan ada macam-macam. Ada orang yang datang sebelum adzan, ada yang datang pas adzan, ada yang datang selesai adzan. Ya, gitu. Tunggu. Ketika kita tahu pasti masjid ini ada jamaahnya, maka tunggu jamaahnya. Karena fadilah sholat berjamaah itu besar karena jumlahnya. Semakin banyak orang yang sholat berjamaah, maka semakin besar jumlah fadilah berjamaahnya. Kita sholat di sini ada 4 saf. Satu safnya
ada 20, berarti ada 80 orang yang sembahyang. Ya. Kita sholat di sebelah situ, tempat kita cuma 3 orangnya. Afdol di sini karena banyak. Semakin banyak jamaahnya, semakin afdol. Makanya ditunggu. Kalau ada orang wudu, tunggu orang wudu. Ya. Tapi kalau udah masuk semua ke masjid, nah para komat tinggal 1-2 enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau cuma 2-3 orang ada masjid, yang lainnya masih di tempat duduk, tunggu. Jadi tidak punya ketentuan pasti, ya. Cuma kalau biasanya itu jarak antara satu ibadah kepada yang itu dengan jarak bacaan surah Al-Ikhlas. Tapi untuk sholat, ya kita sholat berjamaah khususnya kita boleh menunggu jamaah yang lain biar bisa sama-sama melaksanakan ibadah. Tapi itu salam alamak kita nunggunya dari itu ada batasnya. Sekedar cukup melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selesai waktu sholat sunnah 2 rakaat masih belum ada yang datang, udah qomat. Ya, udah qomat, cukup sudah itu. Ya. Kalau siang dohor, ya kalau siang dohor kita dianjurkan menunggu sampai orang mengerjakan waktu sholat sunnah 4 rakaat. Ya, karena sholat sunnah qabliyah itu 4 rakaat. Biarkan dia sampai 4 rakaat sholat. Nah, lihat saja waktu 4 rakaat itu 2 rakaat salam itu kira-kira berapa menit. Kalau dia sholat 2 rakaat itu 2 menit, berarti tunggu sampai 4 menit. Kalau dia 1 menit sholat itu tunggu sampai 2 menit. Setelah 2 menit baru qomat. Ya, untuk sholat zuhur dan sholat asar. Ya. Sholat maghrib sudah cukup 2 rakaat karena ada sholat sunnah 2 rakaat. Nabi mengatakan sholat sunnah sebelum maghrib itu bagi yang mau. Bagi yang mau. Kayaknya masjid kita ini banyak tak mau. Habis azan langsung qomat. Bagi yang mau, ya kan tak ada masalah. Nabi bilang bagi yang mau tak masalah, tak berdosa kan. Nah, kalau ada sebagian masjid tu ada yang mau habis azan tak ada lagi di sembahyang sunnah lo. Nah itu mau berarti kan bagi yang mau. Ya insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad.